Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali video yang saya sampaikan bermanfaat. Oke teman-teman, saya akan menanggapi komen dari teman kita, Kak Muhammad Hafiz. Komennya ada di sebelah, bisa disimak ya. Ini komen yang ada di komennya Kak Dianawati ya. Kalau masih begah gimana Mas? Mengganjal ulu hati, bingung nggak minum obat, udah coba herbal. Kak Muhammad Hafiz. Oke Kak Muhammad Hafiz, saya perhatikan kakak ini perutnya masih begah, itu asam lambungnya masih belum ideal. Kemudian mengganjal di ulu hati, itu adalah efek dari katup yang masih terbuka. Katupnya di sini ya. Udah betul, jangan minum obat. Jangan minum obat lambung, itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kakak udah stop minum obat lambung, itu adalah salah satu kemajuan ya. Kalau kakak ingin sembuh total ya, atau pulih total seputar GERD teman-teman ya, itu memang kita harus lepas. Kenapa? Iya, memang metodenya harus gitu. Minum obat lambung itu jangka pendek, jangka panjang nggak boleh. Karena obat lambung itu menekan produksi sementara nggak apa-apa, 2 mingguan kalau saya. Setelah itu lepas. Nah, setelah dilepas konsumsinya apa? Probiotik. Nah, menggunakan probiotik. Hafiz perhatikan, kalau tidak ada perut perih panas, ulu hati sakit loh ya. Bukan ulu hati mengganjal loh ya. Perhatikan, kalau mengganjal di sini ya, itu tanda katup lagi terbuka. Gitu perhatikan. Nah, kakak sebelum makan ya harus minum probiotik. Harus itu. Pokoknya tidak ada perut perih, perut panas, hati sakit. Silakan minum probiotik. Saya dulu saat mengalami GERD, saya minum 3 probiotik, saya kombinasi. Pagi hari saya minum cuka apel sebelum makan. Setelah makan saya minum probiotik cair produk dari Pro EM1. Saya cuka apel menggunakan Diet Saplis Venega. Barangnya ada di keranjang di pojok kiri bawah, silakan. Itu nanti terhubung link ke Shopee, bisa di check out untuk cuka apel yang saya gunakan. Sampai saat ini pun saya udah pulih keluhan seputar GERD-nya. Saya tetap masih minum probiotik. Sekarang saya pakai Diet Saplis Venega yang cuka lemon. Karena cuka apel saya habis, adanya lemon nggak apa-apa teman-teman ya. Kemudian setelah makan ya, setelah makan siang saya enggak minum. Sebelum makan siang saya minum cuka apel lagi. Setelah makan siang enggak, kemudian sore. Sore sebelum makan siang saya minum cuka apel, setelah makan sore saya minum Proemban lagi. Dan saya juga makan tape. Tape itu pagi biasanya. Jadi saya pakai probiotik tape, Proemban sama cuka apel. Apa kalau ada pertanyaan enggak bahaya kebanyakan? Enggak, yang penting kita harus atur jedanya. Gitu ya. Karena apa? Kondisi dari pencernaan kita itu sangat minim sekali akan bakteri baik. Ada juga teman kita yang mengalami hidung tersumbat juga. Nanti tak bikin video di berikutnya ya. Saya tadi habis buka Facebook ya. Di situ ada di grup ya, grup seputar asam lambung. Ada salah satu teman kita keluarnya persis seperti saya dulu. Nah, saya udah komen, silakan mampir ke YouTube Ruby seputar lambung kalau ingin belajar bersama. Karena di sini saya share pengalaman, sudah sembuh total seperti saya, jadi bisa sembuh total. Asalkan kata kuncinya jaga pola makan. Kalau kita tidak jaga pola makan, itu mustahil untuk sembuh. Karena apa teman-teman? Pencernaan kita ya, lambung sampai usus halus itu sedang bermasalah. Masalahnya apa? Bakteri baiknya minim. Itu kuncinya. Kemudian ada sebagian orang yang mengalami leaky gut juga, sindrom usus bocor. Nah, oleh karena itu, makanan yang digoreng dengan minyak sawit itu tidak boleh sama sekali. Kayak saya sekarang memang agak ini ya, apa istilahnya itu, kalau istilah orang Jawanya itu ndablek. Jadi saya tadi masih habis makan keripik gitu. Sebenarnya ini nggak boleh, tak tunjukkan ya. Sebenarnya makan keripik itu nggak boleh bagi kita ini ya, yang sangat sensitif atau ada leaky gut ya, yang sering hidungnya tersumbat. Makan keripik ini nggak boleh sebenarnya. Namun saya tadi makan beberapa, agak banyak sih 6. Biasanya kalau tubuh kita ini kurang fit ya dalam hal
kurang aktivitas, kurang Low olahraga, battery. dan kurang Please charge. nutrisi yang bagus biasanya. Biasanya ini flu gitu biasanya. Namun kalau gizinya ini masih apa tercukupi, biasanya cuma pagi aja gitu. Namun saya tetap membatasi teman-teman karena saya tadi kepingin sekali. Jadi karena ini sangat gurih sekali gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih belum sembuh total ini nggak boleh makan makanan seperti ini. Jadi harus benar-benar makanan yang digoreng dengan minyak sawit itu stop total. Makanan yang tadi tepung terigu stop total, ya. Makanan tahu tempe juga stop total. Apalagi tahu tempe yang digoreng stop total. Kenapa? Kok harus stop total? Karena kebanyakan kedelainya itu impor. Kalau kedelai lokal masih oke lah ya. Itu kalau saya ya. Jadi karena saya dulu itu ingin cepat pulih, saya benar-benar memilah-milah makanan apa yang boleh saya makan, istilahnya seperti itu. Protein, utamakan protein hewani. Setiap Low hari battery. dikombinasi ya Please protein charge. hewaninya. Di antaranya telur ya direbus atau diceplok atau didadar baterainya low ya. Setelah ini kita off aja videonya. Kemudian kasih minyaknya kalau saya menggunakan ini VCO gitu kalau mau bikin telur gitu ya. Kemudian kombinasi dengan ayam, ikan air tawar gitu. Semakin protein kita terpenuhi nanti semakin cepat pulih. Gitu ya untuk Kakak Kak Hafiz tadi itu yang saya sarankan. Kakak ini pH asam lambungnya belum ideal. Nah, berapa lama Kak pulihnya? Hitungannya bulan. Ada yang cuma 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang lebih lama. Saya dulu malah 9 bulan. Jadi saya tidak bisa mengatakan pulihnya cepat tidak karena semua tergantung dari pola makan, kebiasaan kita gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Coba lagi di video berikutnya ya karena ini udah nyala merah-merah ini. Baterainya habis ini ada suara low baterai ya. Kita coba lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman dan tetap semangat yang belum pulih. Memang ya itu tadi, percaya atau nggak percaya, saya pulih total tanpa menggunakan obat lambung, gitu ya. Ada kok teman-teman kita yang pulih total tidak menggunakan obat lambung banyak. Hanya mungkin mereka hanya komen-komen aja gitu ya, nggak berusaha, ya tidak menyalahkan, tidak membuat sebuah kanal atau sebuah video pengalaman seperti ini ya. Banyak, tidak hanya saya, jadi banyak juga teman-teman kita yang udah pulih. Oke teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.